Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan saya Andi Prakasa Hadi dalam mata kuliah Desain Animasi Permodelan Objek 3D 2 dengan pembahasan tentang Depth of Field atau disingkat DOF dan switch kamera di Blender 2.8, bagian dari mata kuliah Desain Animasi Permodelan Objek 3D 2 di Universitas Telkom untuk mahasiswa desain grafis S1, yang pada kesempatan kali ini saya sampaikan untuk yang kelas malam ya. Jadi di dalam depth of field ataupun di dalam switch kamera, di sini lebih fokus pada pengaturan kamera yang ada di dalam Blender, khususnya tambahan-tambahan kamera yang lebih dari satu dan pengaturan tampilan dalam multiple kamera ya. Jadi switch kamera di sini ini menggunakan kamera lebih dari satu dengan posisi-posisi yang berbeda dan ditampilkan secara bergantian dari posisi-posisi kamera yang ada. Nah, kalau selama ini kita menggunakan 0 di dalam numpad keyboardnya untuk menampilkan kamera view. Nah, nanti kalau untuk kamera-kamera yang lebih dari satu, di situ harus ada pengaturan khusus di dalam timeline untuk menentukan durasi waktu tampilnya atau menampilkan kamera view dari salah satu atau dari masing-masing kameranya. Sedangkan depth of field itu sendiri ini untuk memberikan efek kedalaman bidang. Jadi di luar dari bagian yang tidak difokuskan, di situ nanti akan tampil buram atau blur. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin nanti akan terjadi video yang patah-patah ya, karena memang sudah saya sampaikan sebelumnya. Di sini menggunakan banyak software, ada browser seperti yang Anda tahu. Kalau saya menggunakan Firefox ataupun Chrome itu menggunakan lebih dari separuh memori ya, kalau seperempatnya memori. Belum lagi yang OBS ataupun yang Blendernya sendiri ya. Jadi nanti mungkin kalau untuk video bagian yang patah-patah ya bisa dimaklumi lah ya itu. Nah, itu untuk materi pada kesempatan malam hari ini yang akan saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa menambah pengetahuan tentang kamera ya. Jadi menambah kamera, mengatur kamera ya, termasuk juga focal length-nya dan lain sebagainya, dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, itu untuk materinya. Baik, seperti biasa, bagi yang ingin berkomentar bisa disampaikan di siakat ataupun bisa disampaikan di channel YouTube-nya ya, atau bisa langsung berkomunikasi secara langsung dengan saya melalui saluran-saluran komunikasi yang sudah disediakan dan sudah disampaikan ke Anda. Baik, langsung saja kita mulai. Selamat menyaksikan videonya. Baik, setelah kita buka Blendernya, seperti biasa di dalam Blender di sini terdapat 3 objek ya. 3 objek, ada kamera, ada cube, objek 3D-nya, dan juga ada lighting ya, untuk lampunya atau cahayanya ya. Nah, ketiga objek di sini standar dari pengaturan Blendernya sesuai dengan yang ditentukan ya. Nah, untuk awalnya di sini saya hapus dulu untuk cube ya, saya ganti dengan plane ya. Jadi saya tampilkan dalam tampilan tampak atas ya, dengan menekan angka 7 di keyboard, di numpad ya. Kemudian Shift A untuk menambah objek plane, kemudian tinggal diubah ukurannya ya, diperbesar sesuai kebutuhan ya. Kemudian kalau sudah, yang berikutnya saya tambahkan dari tampak depan ya, saya tambahkan 1 objek spare ya. GZ ya, saya pindah dulu ke atas ya.
Oke, cukup saya kira ya. Kemudian saya klik kanan smooth objek ya. Di sini nanti sudah ada satu objek spare ya. Kalau sudah saya duplicate dengan menekan Shift D ya, Shift D. Shift D itu berarti duplicate ya. Shift D untuk menggandakan, saya tampilkan di sini. Kemudian Shift D lagi saya tampilkan di sini. Shift D lagi di sini ya. Shift D ya. Nah ini kalau misalkan aja pengen baik ditekan angka 7 saja ya. Tambah atas, nah ini untuk duplikatnya nanti bisa lebih baik ya. Shift D, nah ini ada banyak objek di dalam alasnya ya. Nah ini ya. Seperti ini sudah dibuat ya. Oke. Kalau sudah misalkan saja ini pengen ditampilkan dalam tampilan kamera ya, kamera view. Ini tampilan tambah atas ya. Tampilan kamera view, maka di sini nanti tinggal kita tekan angka 0 ya di numpad. Angka 0 ini tampilan kameranya ya. Kemudian kalau kita pengen mengatur supaya di dalam tampilan kamera ini kita bisa menggeser posisi, mengubah panningnya ya, orbitnya dan lain-lain dari tampilan viewport yang ada. Di sini nanti kita tinggal menekan tombol N ya, tombol N di sini untuk menampilkan properties dari blendernya atau dari objeknya. Kemudian kalau sudah pilih view ya. Pilih view, kemudian ada lock camera to view. Nah ini diaktifkan saja. Maka nanti ada garis merah, ya garis merah ini untuk mengunci kamera supaya kamera nggak bergerak, yang bergerak viewportnya, ya. Nah dari sini bisa kita atur sesuai dengan yang kita inginkan, pengen ditampilkan seperti apa, ya. Nah misalkan ditampilkan dari tampilan seperti ini saja, atau mungkin seperti ini bisa, ya. Gak apa-apa, nggak ada masalah ya. Nah ini seperti ini nggak ada masalah ya, tampilannya besar ya. Nah kalau sudah kita atur seperti ini, kemudian yang berikutnya ini ditutup aja, tekan N lagi ya, tekan huruf N. Kita lihat dalam tampilan tambah depan, maka kameranya di sini jaraknya cukup dekat ya. Nah ini ya, kamera jaraknya cukup dekat dari pengaturan yang sudah ditentukan dalam blendernya ya. Nah untuk melihat efek dari pengaturan depth of field, kamera di sini bisa kita buat agak jauh ya. Oke ya, kemudian kita geser ya. Nah gini misalkan, maka nanti tampilannya di sini akan terlihat cukup jauh ya. Jadi kalau kita 0, nah ini kelihatan tampilannya ya, lebih kecil karena kameranya kita ubah posisinya ya. Oke lagi, nah ini dimundurkan aja, nggak ada masalah ya, nggak apa-apa. 0 ya. Wah ini terlalu jauh kalau seperti ini ya. Pengen saya buat lebih dekat misalkan. Nah, untuk membuat lebih dekat di sini nanti kita bisa mengubah focal length ya, focal length dari kameranya ya. Nah, untuk mengubah focal length ya, focal length di sini nanti untuk zoom in zoom out ya itu. Kalau di dalam pengaturan kamera yang sebenarnya itu untuk zoom in zoom out ya. Nah, untuk mengatur focal length di sini dari kameranya ya, di sini nanti kita tinggal klik pada kamera. Pastikan kamera di sini terbingkai atau bergaris warna orange. Ya, ini berarti sudah terseleksi. Nah, jika sudah terseleksi pada kamera, kemudian yang berikutnya tinggal kita tentukan
properti kontak objek data ya. Nah, ini properti objek dari yang ada di dalam Blender yang sudah dipilih. Jadi kalau saya pilih kamera, maka di sini nanti objek datanya itu adalah objek data kamera, bisa dilihat dari gambarnya ya. Gambarnya di sini kamera. Nah, ini semua pengaturan tentang kamera dari sini ya. Jadi diklik saja. Kemudian kalau sudah, nanti di dalam penentuan kamera properties ya, maka di sini ada focal length ya. Focal length di sini dapat digunakan untuk mengatur fokalnya ya. Jadi seperti zoom in zoom out-nya ya. Semakin kecil nilai dari objeknya, maka dia akan semakin jauh ya. Semakin kecil nilai focal length-nya itu semakin jauh. Semakin besar nilai focal length, dia semakin dekat ya. Jadi kalau di dalam kamera sebenarnya ya, kamera sebenarnya di situ lensa kitnya 18 sampai 55, berarti focal length-nya itu minimal 18, maksimal 55 ya. Itu 18 di sini sudah cukup jauh ya, saya kira sudah lumayan ya. Jadi kalau pengen mengambil gambar panorama, nah ini landscape ya, ini paling cocok pakai kamera yang punya focal length kecil ya. Kalau untuk focal length besar itu untuk yang kamera makro ya, kamera yang butuh zoom in ya, zoom in dekat, atau kamera untuk mengambil gambar dengan jarak yang ditentukan tapi terlihat dekat sekali ya. Nah, ini untuk pengaturannya ya. Jadi focal length ini nanti akan mempengaruhi tampilan kamera. Kameranya akan makin tinggi. Jadi ini seperti tele ya, di dalam kamera itu seperti tele. Ya, semakin pengen membidik objek yang jauh ya, tapi terlihat dekat, itu telenya harus panjang ya. Focal length-nya harus panjang ya. Itu harus besar. Nah, sama seperti ini ya. Ini kita atur, nanti dia akan menjadi lebih pendek dan lebih jauh ya. Itu. Semakin besar nilainya, maka jarak yang ditampilkan akan semakin dekat. Dekat sekali ya. Itu. Nah, ini untuk pengaturannya. Misalkan segini sudah cukup ya. 80 untuk focal length-nya ya. Nah, itu sudah bisa diatur. Nah, ini untuk penentuannya. Kalau sudah kita atur focal length-nya, yang berikutnya yaitu kita atur objeknya dulu, karena objeknya ini belum punya material ya. Jadi klik pada alasnya, kemudian pilih material ya. Kemudian kita buat material baru, new ya. Kasih warna, misalkan saja warna biru ya, agak biru. Kemudian kalau sudah, kita klik pada objek yang lain ya, misalkan ini kita buat material baru, new, kasih warna merah misalkan ya. Kemudian yang ini kasih warna biru ya, atau hijau ya, hijau gelap, berarti diturunkan ya bit depth-nya. Kemudian ini warna pink misalkan ya. Nah, ini warna biru misalkan. Nah, ya, ini warna kuning. Nah, ini beberapa pengaturan dari objeknya ya. Kemudian pada alasnya saya buat tidak memantulkan ya cahaya, berarti untuk roughness-nya ini saya perbesar, misalkan menjadi titik 85 ya, atau 75 ya, 0,75 ya. Kalau defaultnya 0,5 ya. Gitu. Kemudian lighting-nya saya ganti
Yang ini saya ganti menjadi sun ya. Kemudian untuk kecerahannya atau kekuatan cahayanya saya ubah menjadi 300 ya. Strength-nya ini untuk kekuatan cahaya. Kalau sudah kita lihat dalam tampilan kamera, kemudian kita ubah ke dalam render view ya. Render view yang atas ini ya. Nah, ya seperti ini. Kalau masih terlalu terang ya ini diturunkan lagi ya kekuatan cahayanya ya. Misalkan menjadi 75. Nah, ini ya. Itu. Oh, masih terlalu kuat ya, misalkan 30 ya. Nah, ini. Ya. Warnanya tidak putih tapi dibuat agak oranye ya. Oke. Ya. Nah, ini untuk pengaturan pencahayaannya ya. Nah, ini untuk tampilan dari objeknya ya. Kalau misalkan saja ini mau dibuat lebih tinggi ya bisa ya, G, Z, R. Nah, ya, untuk arah cahayanya ya, 0 ya, 15. Oke ya. Nah, ini untuk pengaturan objek ya. Itu kalau kita pengen menambah cahaya ya, memperkuat atau mengatur cahaya dari poin diubah menjadi sun ya. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, kalau sudah kemudian saya pengen membuat satu objek ini menjadi fokus, misalkan pada bagian yang tengah ya. Itu. Yang tengah di sini pengen saya fokuskan ya. Itu. Nah, untuk mengatur fokus atau tidaknya pada objek-objek yang kita pilih, di dalam pengaturannya di sini bisa kita lakukan ya. Jadi nanti sebelum ditentukan pengaturan bokehnya, ini saya ubah dulu untuk tampilan layarnya ya. Nah, ini masih terlalu besar untuk untuk resolusinya. Jadi 1920 kali 1080 ini saya ganti menjadi 1280 kali 720. Nah, ini sudah saya sampaikan juga kemarin ya pada pembahasan sebelumnya. Kemudian kalau sudah untuk samplingnya ya. Nah, ini yang ketiga ya. Yang kedua ini untuk yang pertama ini untuk pengaturan render, kemudian yang kedua ini, yang ketiga ya, yang kedua ini untuk render, yang ketiga ini untuk pengaturan dimensi. Ya. Nah, di yang kedua ini untuk pengaturan konteks rendernya, ini saya ganti untuk rendering di prosesnya itu menjadi 64 ya, sama 16. Jadi ini dari 16 saya ganti 8 aja. Biar lebih cepat ya untuk samplingnya. Kemudian di bagian layer saya ubah kontak layer ya. Nah, ini ya view layer. Saya aktifkan untuk denoisingnya ya, ada enggak ya? Oke, itu nanti dulu ya.
Ya itu nanti dulu. Jadi yang pertama untuk samplingnya saya kurangi ya. Pada proses render jadi 64, pada proses dalam viewport menjadi 8. Ini untuk memperkuat tampilannya ya, atau mempercepat tampilannya. Kemudian dimensinya saya ubah dari tools yang ketiga menjadi lebih kecil ya. Ini. Kemudian kalau sudah diaktifkan kameranya, diklik pada kamera ya. Nah ini tertanda oranye, klik aja di garis kamera ini ya, karena sudah kita kunci. Kalau sudah, kemudian yang berikutnya di kamera ini untuk kontak datanya ya. Setelah diatur focal length ya, untuk mengatur jarak jauh dekatnya, zoom in zoom outnya. Di dalam pengaturannya di sini kalau kita pengen memburamkan tampilan, kita bisa aktifkan depth of field-nya ya. Nah ini, atau dog-nya. Aktifkan. Kemudian dalam viewport display, ya, viewport display, ini diaktifkan limitnya. Nanti ketika kita aktifkan limit ini ada tanda plus. Nah tanda plus ini untuk mengatur di dalam depth of field-nya itu jarak. Ya, semakin jauh semakin dekat ya. Ini kalau semakin dekat tanda plusnya ke objek, dia semakin jelas. Semakin jauh dari objek semakin buram ya. Itu. Nah, nanti tanda plus bisa kita lihat di sini. Nah, ini ya. Ini itu pengaturan limitnya ya. Dengan menambahkan limit nanti akan ada ini. Jaraknya ya. Arah kameranya juga akan kelihatan. Ya, itu. Nah ini di dalam viewport display. Kemudian setelah depth of field-nya ini kita pilih ya, kita cek. Yang berikutnya tinggal kita klik pada panahnya, ya, pada panahnya. Kemudian kita tentukan, ya, fokus distance-nya, ya. Jadi kalau fokus distance-nya ini besar, dia semakin mendekat ke objek. Ketika bernilai besar dan mendekat ke objek, objeknya akan tampil cukup jelas atau sangat jelas ya. Nah kalau ini saya buat mundur ya, saya buat kecil nilainya, misalkan saja 4 ya, maka nanti pada pengaturan objeknya di sini kelihatan lebih buram ya. Kalau lebih kecil lagi, misalkan saja 1 atau 2, maka nanti di sini akan semakin buram. Ya. Nah ini pengaturannya dari focus distance. Ya, jadi ini kalau semakin kecil nilainya, maka limitnya di situ atau garis kuningnya ini, ya tanda plus kuningnya ini semakin mendekat ke kamera. Ya, nah ini. Ya. Kalau di dalam focus distance-nya ini lebih besar nilainya, maka dia akan mendekat ke objek. Kalau mendekat ke objek ya otomatis jelas ya. Itu. Nah, ini untuk pengaturannya. Semakin kecil lagi semakin buram ya, semakin nggak kelihatan. Nah, ini untuk fokus distance-nya ya. Ya. Nah, ini kalau pengen membuat buram. Ya, seperti bokeh. Nah, misalkan saja difokuskan pengen pada satu objek tertentu. Ya. Jika pengen difokuskan pada satu objek tertentu, maka di sini kita bisa memilih dari fokus on objeknya. Ya. Fokus on objeknya. Nah, ini kita klik aja kotaknya, kita pilih fokus di mana ya. Nah, kalau kita pengen mengetahui misalkan yang pink ini nama objeknya apa, diklik aja nanti di sini akan muncul. Ya. Nama objeknya spare. Kalau yang hijau spare 00 berapa ini? 4 ya. Spare 004. Nah, mau difokuskan ke yang hijau, maka nanti di sini kita bisa pilih ya. Di dalam kameranya diklik dulu. Jadi aktifnya harus di kamera ya. Kameranya diklik dulu, kemudian kalau sudah kita klik pada kontak data kameranya, ya. Kemudian di dalam
fokus on objeknya ini tinggal kita pilih yang 004 ya. Nah ini udah ya ini. Nah karena jaraknya ini berdekatan maka fokusnya menjadi jelas semua ya. Biasanya di sini akan terlihat buram pada bagian objek itu kalau untuk objek-objek yang posisinya agak jauh. Nah, terus kalau sudah berdekatan seperti ini dan pengen fokus di sini, tapi pengen dibuat yang lain buram, di sini kita nggak bisa mengatur dari fokus distance-nya ya, karena kalau kita sudah pilih objek berarti nggak ada fokus distance, fokusnya langsung ke objek, ya tidak berdasarkan jarak, tapi berdasarkan objek yang dipilih. Nah ini kalau di dalam pengaturan fokus on objeknya. Nah kalau pengen tetap dibuat bokeh dengan fokus di objek tertentu, maka nanti kita bisa mengatur dari f-stop ya, dari f-stopnya ini. Semakin kecil f-stopnya maka nanti dia akan semakin buram ya, bisa Anda lihat ini buram. Yang dekat dengan objek tidak, objeknya tidak. Nah ini buram ya. Semakin besar f-stopnya maka dia semakin jelas ya. Nah terkecilnya 0,1. Nah ini kalau kita pengen membuat bokeh ya, tampilan hasil render yang terlihat bokeh ya itu. Nah ini di dalam pengaturannya. Semakin kita perbesar maka semakin kelihatan buramnya. Bahkan objeknya ini juga ikut buram karena dia mendekat ke kamera ya. Itu ya, semakin jauh ya semakin jelas ya. Nah ini untuk penentuannya. Jadi kalau focal lensnya di sini saya ubah, saya jauhkan ya, atau saya dekatkan. Nah ini nanti akan berpengaruh terhadap buram tidaknya objek yang kita tentukan ya. Ini. Nah ya. Nah ini kalau kita pengen memfokuskan pada satu objek, misalkan saja bola hijaunya ya. Bola hijaunya fokus, tapi untuk bola yang lain tidak ya. Nah ini. Semakin jauh intinya dia akan semakin buram. Semakin dekat dengan yang fokus dia akan semakin dengan objek yang digunakan sebagai fokus dia akan semakin jelas. Contohnya yang merah ya. Nah ini untuk pengaturan depth of field. Jadi intinya kalau tidak ada fokus on objek, ini kita bisa mengatur berdasarkan jarak ya. Bisa mengatur berdasarkan jarak. Dengan f-stop besar nggak ada masalah ya. Dengan f-stop besar nggak ada masalah. Defaultnya 2,8 2.8. Nah defaultnya ini ya. Jadi dengan menggunakan fokus on objek ini bisa kita atur fokus distance ya, fokus distance ini kita bisa atur untuk pengaturan pemburamannya atau blurnya ya, atau bokehnya di dalam pengaturan kamera seperti yang kita inginkan ya. Tapi kalau sudah kita pilih satu objek ya, nanti selain dengan klik pada kotaknya, kita klik pada namanya, bisa juga dengan menggunakan pivot point-nya ini ya, pipetnya ini. Nah ini diklik, kemudian kita pilih mau fokus di mana, yang pink, sudah ya. Kalau kita sudah pilih satu objek yang ingin difokuskan, maka fokus distance-nya sudah tidak terpakai lagi. Kita gunakan f-stop ya, untuk pengaturan bokehnya. Maka yang dekat-dekat ini nanti nggak bokeh, yang dekat-dekat dengan pink. Yang agak jauh dengan pink dia akan berwarna, akan tampil buram ya. Gitu. Khususnya depan belakang, depannya belakangnya. Jadi pemburaman ini tidak melingkar ya, tidak melingkar, tapi maju mundur atau depan belakang objek. Ya. Lebih dominan untuk depan belakang objeknya. Nah ini misalkan saya buat mundur jauh ya di belakang, ya dia akan semakin buram nanti. Ya kalau kita lihat, nah ini yang pink tetap
baik-baik saja ya. Nah, yang penting tetap baik-baik saja. Nah, ini untuk pengaturan depth of field di dalam Blender ya. Udah. Nah, kalau sudah kita coba render ya. Kita coba render dengan menekan F12 ya. Maka nanti hasil rendernya akan tampil seperti ketika kita tampilkan dalam render view di viewportnya. Nah ini, jadi bisa dilihat hasilnya seperti ini penggunaan depth of field. Ya. Nah itu kalau kita pengen menggunakan depth of field di dalam hasil rendering di blendernya ya, di dalam menggunakan hasil rendering di blender. Itu. Nah ini untuk pengaturan depth of field yang ada di Blender. Ya. Nah jadi ya, tinggal disimpan hasil gambarnya, ya hasil renderingnya, maka dia akan menjadi satu gambar yang seperti ini, ya, seperti yang kita temukan. Nah ini beberapa hal yang berkaitan dengan penggunaan depth of field di dalam Blender. Itu ya. Nah, jadi posisi kamera ini juga sangat berpengaruh di dalam proses renderingnya ya. Nah, semakin jauh ya semakin bisa dilihat nanti pemburamannya ini secara langsung, nah terlihat ya. Dengan posisi kamera yang agak jauh hasil renderingnya ini secara otomatis akan terlihat. Kita tinggal atur focal length-nya untuk mengatur zoom in zoom out. Ya. Hasil di dalam rendernya nanti sama. Ya. Gitu. Nah ini untuk penggunaan depth of field ya di dalam Blender. Baik, silakan jika ada yang ingin ditanyakan bisa disampaikan saja di dalam live chat. Ya. Silakan bisa ditanyakan ya. Jika ada yang ingin ditanyakan di dalam live chatnya. Baik, saya kira kalau belum ada yang ditanyakan ya, kita lanjutkan pembahasannya. Jadi nanti di dalam menggunakan Blender itu perlu diperhatikan speknya ya.
khususnya nanti ketika penggunaan depth of field. Jadi jangan dipaksakan dengan ukuran yang besar, ya. Jangan dipaksakan dengan ukuran yang besar hasilnya, jadi kita sesuaikan aja dengan kemampuannya ya. Jadi misalkan saja ini pakai 640 320 boleh, ya sama ini, ya. Nah ini sama-sama HD tapi ukurannya kecil. Ya. Kemudian samplingnya juga jangan dipaksakan terlalu tinggi, ya. Sesuai kemampuan PC-nya aja. Ya. 328 bisa, 3216 bisa, 64 kalau defaultnya 128 ya. Defaultnya 128. Ini nanti lebih lama lagi kalau lebih besar. Itu, ya. Nah ini kita coba yang kurang lebih kecil. Nah, renderingnya sudah mulai diproses, nah lebih cepat ya. Lebih cepat dibandingkan dengan ukuran yang besar, cuma hasilnya ya kecil ya. 640 kali 320, tapi ini perbandingan untuk 16:9 ya. Atau widescreen. Nah, ini di dalam pengaturannya. Baik, kita lanjut. Ya, jadi tadi sudah kita bahas tentang penggunaan depth of field ya untuk memberikan efek bokeh di dalam hasil rendering gambarnya dari objek 3D yang dibuat. Nah, sekarang kita gunakan banyak kamera. Nah, banyak kamera di sini berarti nggak cuma satu, tapi ada beberapa ya. Nah, di sini sudah saya tampilkan dalam tampilan tampak depan ya. Tampilan tampak depan. Kemudian saya tambahkan kamera objek ya. Jadi pakai shift E sama ya, shift A. Pakai shift A sama. Kemudian kita pilih kamera. Ya. Klik. Nah, maka nanti di sini akan tampil kamera. Ya. Cuma kameranya di situ menghadap ke belakang ya, membelakangi kita ya. Membelakangi posisi kita ya. Nah, ini kameranya nih. Jadi ini tampilan tampak depan, ini kameranya menghadap ke sana. Ya, tampilan ada depannya di sini. Ya. Itu. Nah, ini nanti bisa kita tampilkan dalam tampilan tampak depan ya dengan menekan angka 1, kemudian kita pindah ini, geser. Pindah supaya kelihatan ya posisinya. Kemudian kalau mau diputar dan lain sebagainya ditampilkan dalam tampak atas. Nah ini ya, tampak atas jelas ya. Nah, ini tekan angka 7 tampak atas, kemudian diputar R. Nah ini tinggal ditentukan ya. Misalkan 180, udah ya. Kemudian G sejajar sumbu Z ya, sumbu Y. Yang hijau ini sumbu Y, merah sumbu X ya. G, Y, kemudian tarik ke belakang ya. Ini kemudian tekan 0. Tadi untuk melihat dalam kamera view dengan menekan tombol 0 ya. Nah, setelah kita tekan tombol 0, ternyata masih aktif atau masih ditampilkan kamera view yang pertama. Yang ini enggak. Ya. Nah, kalau tampilannya di dalam kamera view itu pengen diatur di tampilan yang ini bagaimana? Ya. Karena sudah saya tambahkan kamera di sini, tapi kok belum bisa tampil untuk kamera yang saya tambahkan baru ini. Ya. Nah, kalau kita ingin melihat dalam tampilan kamera yang dipilih, ini misalkan ya. Jadi klik dulu, kalau mau ditampilkan di sini ini diklik dulu, dipilih dulu. Kalau sudah tekan Ctrl 0. Nah, ini sudah bisa dilihat ya. Ctrl 0 ya. Nah, ini nanti akan tampil seperti yang kita inginkan ya. Itu ya, ini
0 kamera default standar ya, seperti yang dipilih. Kemudian kalau sudah, ketika pengen berubah ke kamera yang lain tinggal diklik, tekan Ctrl 0. Nah, ini kita bisa menggunakan banyak kamera ya. Jadi tampilan tampak depan lagi, saya tambah lagi satu, Shift E, kamera, ya. Kemudian GX, ya, ini saya pindah ke sini, ya. Kemudian GZ dipindah ke atas, ya. 7, kemudian diputar R. Ini saya shoot untuk yang biru saja misalkan ya. Oke. Mau lihat hasilnya tekan Ctrl 0. Nah. Ya. Nah, ini kita sudah menggunakan 3 kamera. Jadi ada kamera yang defaultnya, ada kamera tambahan. Nah, bagaimana kalau kita pengen mengatur tampilannya ini berpindah-pindah? Ya. Jadi dari sini dulu jalan beberapa saat, kemudian dipindah sini, ya, tampil beberapa saat, pindah sini, tampil beberapa saat, ya, pindah sini lagi, ya, itu bisa kita atur, ya. Itu namanya kamera switch atau switch kamera, berpindah-pindah kamera, ya. Nah, untuk pengaturan switch kamera di dalam Blender, ya, di sini nanti tinggal kita klik dulu kamera mana yang mau ditampilkan pertama, misalkan dari yang biru dulu. Ya, yang biru dulu yang mau ditampilkan pertama. Ya, diklik aja pada bagian kamera yang menunjuk pada objek biru, ya. Ini diklik pada kameranya. Kemudian kalau sudah kita klik pada kameranya, di sini nanti bisa dibuat agak naik ya. Nah, ini dibuat agak naik karena di dalam pengaturan kamera itu nanti di sini. Ya, di dalam timeline-nya. Ya. Pengaturannya ini nanti di dalam timeline. Ya, setelah diklik, kemudian ini dinaikkan. Kalau sudah ditentukan berada di frame berapa mau ditampilkan, ya, frame 1, frame 0. Ya, tentukan aja di frame 0. Ya. Frame 1 ya diklik aja di frame 1. Ya. Nah, ini tinggal kita tentukan di sini. Kalau sudah, tekan Ctrl B pada bagian timeline. Jadi jangan di viewport ya. Mouse-nya jangan ditempatkan di viewport, tapi ditempatkan di dalam timeline mouse-nya, ya. Ctrl B. Maka nanti di sini ada kamera. Berarti itu sudah dikunci. Bagian awal nanti tampilannya di sini, ya. Itu. Sampai frame 80 misalkan ya. Diklik aja di frame 80. Ya. Kemudian diklik pada kamera yang berikutnya, ini misalkan yang bokeh tadi ya. Ctrl B lagi. Sorry. Nah, ini kalau mouse-nya di sini di viewport jadinya kayak gini ya. Jadi mouse-nya harus di dalam timeline. Ctrl B, maka kamera tampil. Sebentar saja, nggak usah lama. Berarti tinggal digeser. Ya. Misalkan di 100, balik lagi ke sini. Ya, ke kamera yang pertama tadi. Diklik. Ctrl V di dalam timeline. Ya. Terus balik lagi ke sini. Ya. Pendek aja misalkan, ya. Diklik. Ctrl B. Di sini ya. Kemudian diklik di sini misalkan, ya, tampilannya panjang atau agak panjang, agak lama. Kemudian ke kamera yang terakhir. Klik dulu, baru di sini nanti Ctrl B. Nah, ini sudah menentukan, ya, sudah menentukan pengaturan tampilannya berpindah-pindah kamera.
ya. Kita tempatkan di frame 0, ya, playheadnya. Kemudian kita klik pada kamera yang ingin ditampilkan pertama. Kalau sudah, tekan Ctrl 0. Nah, udah tampil ya. Tinggal di play. Nah, ya. Itu untuk kamera switch, ya. Cuma seperti itu saja. Jadi kita buat dulu kamera untuk tampilannya, baru setelah itu kita switch, ya. Udah jadi, ya. Nah, ini untuk pengaturan kamera switch di dalam viewport, ya. Diberi gambar lingkungan misalkan, ya, sudah tinggal kita tentukan aja world-nya, ya, world. Nah, ini gambar bola dunia, ya. World, kemudian di color, ini diklik lingkarannya, kemudian pilih environment texture, ya, kemudian pilih gambar, ya. Kalau sudah tinggal ditentukan di dalam foldernya, ya. Volume D, E, ya. Material, HDRI, Adlong misalkan, ya. Open. Nah, ini gambar lingkungannya kelihatan, ya. Kita coba jalankan. Nah, gambar lingkungan nanti akan menyesuaikan, ya. Nah, ya. Nah, ini kalau kita pengen mengatur di dalam layar kamera. Nah, itu kalau kita pengen menggunakan kamera switch, ya, dari beberapa kamera yang kita tambahkan di dalam viewportnya atau project blender, ya. Ini. Kalau pengen digeser, ya tinggal di drag aja, ya, drag. Kalau pengen digeser, ya, nah, ini drag, ya. Nah, itu bisa kita tentukan. Kalau pengen dihapus, tinggal diklik, ya. Klik pada objeknya, delete. Nah, ini untuk menghapus, ya. Tekan delete, kemudian delete marker. Nah, terhapus, ya. Nah, ini kalau pengen dihapus, ya. Kalau dipindah tinggal di drag. Klik dari bagian awal, kemudian dijalankan. Play. Nah, nah, itu untuk pengaturannya. Jadi diklik, delete, ya. Delete markers. 0. Di sini kita mark untuk yang ini, ya. Nah, ini misalkan. Klik pada kameranya. Ctrl B, ya, di dalam timeline. Nah, kita coba jalankan.
Nah, itu kalau kita pengen menggunakan kamera switch ya. Baik, demikian tentang pembahasan kamera di dalam Blender dalam materi depth of field dan switch kamera, bagian dari mata kuliah desain animasi permodelan objek 3D 2. Terima kasih yang telah bergabung di kuliah pada malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah pengetahuan, mudah dipahami dan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama penyampaian materi. Saya akhiri dulu untuk sesi pada malam hari ini. Selamat malam, selamat beraktivitas.